Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Beberapa hari berlalu kami menemukan suatu informasi yang menarik dari unek-unek yang kami pikirkan selama ini. Yakni mengenai bagaimana jika Mihawk, sang pendekar pedang nomor 1, adalah salah satu anggota rahasia dari Shanks, atau mungkin aliansi dari Shanks. Nah, penasaran bukan? Kita bedah saja rahasia di antara hubungan dua karakter tersebut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan Mihawk bergabung dengan bajak laut Shanks versi Efek Anime. Mihawk pertama kali diperlihatkan di Pulau East Blue, di mana dia dengan sangat mengejutkan menebas kapal Dawn Creek hanya dengan satu serangan. Yang mana hal tersebut pun membuat semua sangat terkejut dengan kekuatan darinya yang memang tak masuk akal. Zoro yang terkesan pun memilih untuk melawannya. Bila dia tidak melawannya saat ini, dia akan rugi selama hidupnya. Lalu dengan pertarungan yang sangat epik, Zoro pun dikalahkan dengan bilah pedang kecil dari Mihawk. Berarti kekuatan dari Zoro masihlah sangat jauh darinya. Akan tetapi menariknya di sini bukan kekalahannya, tetapi jarang sekali Mihawk bereaksi melawan orang yang tak dikenal. Bahkan yang paling mengejutkan dari kejadian itu, dia meminta Zoro untuk berlatih dengan keras agar bisa melawannya. Bisa diartikan, dia melihat bahwa potensi Zoro menjadi kuat sangat besar. Mungkin itulah impresi awal kemunculan dari Mihawk, yang mana sejak awal kemunculannya sudah menjelaskan bahwa dia orang yang penting seperti Shanks. Dan ternyata benar, dia adalah rival dari Shanks di masa dulunya. Bahkan terungkap juga kalau dulu mereka pernah bertarung satu sama lain tanpa diketahui siapa pemenangnya. Dari kesimpulan ini menjelaskan bahwasannya Shanks memang setara dengan Mihawk. Lalu apa hubungannya? Di sini kami berpikir kalau Mihawk adalah rival sejati dari Shanks. Alasan kami berpikir seperti ini adalah Shanks dan Mihawk memiliki beberapa kemiripan, yakni seperti keseriusannya menghadapi situasi dan tindakannya. Tidak hanya sikap dan perilakunya saja yang sama, tetapi Shanks juga menggunakan pedang saat bertarung. Nah, bila Shanks bukan pendekar pedang, kenapa Mihawk selaku pendekar pedang terkuat mau melawannya? Di sini Mihawk mau bertarung dengan Shanks bukan membuktikan siapa pendekar pedang terkuat, melainkan dia ingin mengetahui kekuatan asli dari Shanks. Lalu seberapa kuat Shanks? Bila kita melihat pertemuan Shanks dan Shirohige di Moby Dick, di situ kita bisa melihat bahwa Marco dan lainnya sedikit mewaspadai apa yang dilakukan Shanks. Padahal Shanks hanya menggunakan haki rajanya sebagai indikasi datang ke kapal orang lain. Tidak hanya itu, Shirohige juga terkejut dengan salah satu tangan Shanks yang hilang. Yang mengatakan siapa gerangan yang berani mengambil salah satu tanganmu. Shanks menjawab bahwa ia merelakan tangan ini demi dunia baru yang akan dimulai. Mengacu dari perkataan itu sudah pasti bahwa saat Shanks memiliki tangan yang lengkap, dia pun memiliki kekuatan yang sangat besar. Hal ini pun menjelaskan kenapa pada saat di East Blue, Mihawk tidak tertarik lagi bertarung dengan Shanks. Bisa berarti kata tidak tertarik ucapan dari Mihawk saat itu ialah meragukan kekuatan Shanks yang sekarang tidak bisa mengimbanginya lagi. Lanjut dari after time skip dan perundingan akhir referee. Setelah perundingan itu, kita sudah mengetahui bahwasannya si Chibukai telah dibubarkan, mengartikan semua si Chibukai sudah menjadi incaran pemerintah dunia lagi. Selepas insiden itu, apakah yang akan dilakukan oleh si Chibukai lainnya? Jelas sekali, mereka akan melindungi kawasan mereka masing-masing dari Angkatan Laut. Sementara itu, Mihawk yang sebelumnya mengetahui si Chibukai dibubarkan, dia meminta Perona untuk pergi dari kastil ini. Lalu apa tujuan dari Mihawk selanjutnya? Kemungkinan dia hanya mempunyai satu pilihan agar tidak dikejar oleh pemerintahan dunia, yaitu masuk ke dalam bajak laut Shanks, karena hanya bajak laut tersebut yang sangat dekat dengan dirinya. Apakah benar Mihawk mau bergabung dengan bajak laut Shanks? Sejujurnya bila kita melihat dari karakter dari Mihawk sendiri, kemungkinan sangat kecil bisa bergabung dengan bajak laut Shanks yang merupakan rivalnya sendiri. Tetapi bila keadaan mulai memburuk, maka bisa saja Mihawk akan bergabung dengannya untuk menghadapi perang besar yang akan terjadi. Mengingat setelah dibubarkannya si Chibukai, banyak sekali rumor yang menyudutkan berbagai pihak seperti kerajaan Alabasta dan pasukan revolusi. Tidak hanya itu saja, setelah Perang Wano berakhir, berita tersebut juga akan menjadi trending topik lantaran Supernova berhasil mengalahkan 2 Yonko sekaligus. Yang menjadi perhatiannya kali ini, Shanks dan Mihawk akan mendengar pertempuran tersebut.
Bila mereka mengetahuinya, maka mereka berdua akan tersenyum sangat lebar, karena Luffy dan Zoro sudah tambah kuat lagi. Tentu saja dengan adanya hal itu, Shanks dan Mihawk kemungkinan ingin bertemu dengan anak didiknya tersebut, mengingat mereka sudah berkembang di luar perkiraan. Lalu disinilah Mihawk akan bergabung dengan Shanks untuk melihat perkembangan dari Luffy dan Zoro selanjutnya. Alasan kami berpendapat semua ini dikarenakan saat ini Mihawk sedang menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia, yang mana bisa diartikan bahwa dia tidak memiliki seseorang lagi yang bisa dilawan. Oleh sebab itu, saat Zoro memintanya untuk menjadi gurunya, Mihawk menyetujuinya, berharap suatu saat nanti Zoro akan bisa melampauinya dan menjadi nomor 1. Sebagai tambahan saja nih, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa Mihawk adalah mata-mata dari Shanks sejak awal. Banyak yang mengatakan seperti ini karena Shanks bisa masuk dengan mudah ke Merejoa, yang konon katanya pulau tersebut dijaga ketat oleh Angkatan Laut. Mengacu dari pernyataan itu, sepertinya memang benar bahwa Shanks bisa masuk ke Merejoa adalah bantuan dari Mihawk. Bila kita mengacu pada situasi yang lain, memang benar kalau bajak laut Shanks bisa mengetahui informasi detail dari pemerintahan maupun bajak laut, yang berarti Shanks memiliki informan dari kedua pihak tersebut, sehingga dia bisa mengambil dua sudut pandang sekaligus untuk mengatasi masalah. Pertanyaannya, apakah Mihawk adalah mata-mata bajak laut dari Shanks? Untuk mengetahui kebenarannya, kita hanya bisa nantikan cerita nantinya. So, bagaimana pendapat kalian tentang prediksi ini? Apakah sangat memaksakan atau tidak? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.